Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gustiawan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan sharing materi akuntansi perusahaan jasa. Video sebelumnya, saya sudah sharing materi akuntansi perusahaan jasa, tapi dengan submateri yaitu transaksi dengan menggunakan perkiraan. Untuk kali ini, saya akan sharing juga submateri dari transaksi dengan jurnal umum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita melanjutkan, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Juga like, dan saya tunggu komennya. Dan ketika ini bermanfaat untuk semuanya, mohon untuk di-share kepada teman-temannya. Oke, kita lanjut materinya. Nah, di sini ada pengertian manfaat jurnal umum. Nah, jurnal umum di sini yaitu alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Ya, yang dimaksud dengan kronologis ini yaitu mencatatnya berdasarkan urut-urutan waktu terjadinya transaksi dengan menunjukkan perkiraan yang harus didebit dan perkiraan yang harus dikredit beserta jumlah rupiahnya. Nah, juga di sini ada manfaat dari jurnal. Yang pertama, jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi-transaksi. Yang kedua, jurnal merupakan alat pencatatan yang memberikan gambaran secara kronologis, sehingga akan memberikan gambaran yang lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urutan kejadian. Selanjutnya, jurnal dapat dipecah menjadi beberapa jurnal khusus, sehingga bisa dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus secara bersamaan. Nah, untuk yang ketiga ini, jurnal khusus ini ada di perusahaan dagang. Ya. Kalau perusahaan jasa ini masih memakai jurnal umum. Nah, yang keempat, jurnal menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi. Itu ada tanggal, ada uraian, ada referensi, ada debit, dan ada kredit. Selanjutnya yang kelima, apabila transaksi dicatat secara langsung ke dalam buku besar dan terjadi kesalahan, maka letak kesalahannya di buku besar akan sulit ditemukan. Nah, maka di sini jurnal itu sebagai alat pembantu untuk membuat buku besar. Nah, supaya nanti ketika ada kesalahan di buku besar, itu melacaknya mudah, tinggal melihat di jurnal di mana letak kesalahannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik. Kita lihat di sini, ya, saya memberikan contoh transaksi dalam jurnal umum, dan saya sertakan juga di sini karakteristik perkiraan. Nah, karena ini ada hubungannya dengan jurnal umum, ya. Nah, ada hubungannya dengan pencatatan jurnal umum. Karena di sini jangan sampai salah memposisikan pencatatan debit dan kreditnya. Ya, kita lihat di sini, ya, soalnya langsung, ya, saya tidak menyertakan pembukaan perusahaannya, tapi langsung ke soal saja. Nah, contohnya di sini pemilik perusahaan membuka rekening di bank sebesar 200 juta, berarti pemilik menyetorkan uangnya, ya,
ke kas perusahaan melalui rekening bank itu 200 juta, dan juga menyerahkan peralatan kantor senilai 27 juta, juga kendaraan yang harganya dinilai 150 juta. Nah, maka di sini ketika ada soal seperti ini ya, kasnya sesuai dengan karakteristik perkiraan, berarti ketika pemilik perusahaan menyimpan uangnya di perusahaan atau di rekening bank, berarti aktivanya bertambah. Kita lihat di sini ya, di karakteristiknya. Ketika aktiva mengalami penambahan, berarti posisinya ada di sebelah debit ya, posisi di sebelah debit. Nah, ketika aktivanya mengalami pengurangan atau penurunan, di sini ada di sebelah kredit dan saldo normalnya ada di sebelah debit. Nah, berarti ketika pemilik perusahaan menyimpan uangnya di bank untuk operasional perusahaan, berarti aktiva bertambah berbentuk kas ya. Kita lihat di sini. Nah, uraiannya di sini kas, dan posisi 200 jutanya ini nilai uangnya itu akan disimpan di sebelah debit, berarti kasnya ini sudah didebit oleh perusahaan sebesar 200 juta. Nah, terus ketika menyerahkan peralatan kantor, sama juga di sini aktivanya bertambah sebesar 27 juta ya, berbentuk peralatan kantor ya, sama masih di debit posisinya. Kita lihat peralatannya, nah ini di debit sebesar 27 juta rupiah. Dan selanjutnya ketika menyerahkan kendaraan sebesar 150 juta ya, nilainya, maka masih aktivanya bertambah berbentuk kendaraan. Nah, jadi kendaraannya di sini ada di sebelah debit ya. Nah, yang ketiga ini termasuk ke dalam modal yang ditanamkan atau diserahkan oleh pemilik perusahaan tadi. Maka kita lihat di sini modal bertambah, posisinya berada di sebelah kredit, maka kita catat di sini di sebelah kredit modal ya. Nah, jadi 200 juta ditambah 27 juta ditambah 150 juta ini berarti ada 377 juta ya, modal yang disetorkan oleh pemilik perusahaan. Kalau diurai ini berbentuk kas, berbentuk peralatan, berbentuk kendaraan. Jadi total modalnya 377 juta. Nah, ini sesuai kan dengan karakteristik perkiraan. Nah, baik, kita lanjut ke slide berikut. Nah, contoh yang kedua, dibayar sewa kantor sebesar 15 juta untuk masa 1 tahun. Nah, ini untuk masa 1 tahun sewanya, bukan untuk masa 1 bulan. Nah, perbedaannya ketika untuk dicatat untuk masa 1 tahun, maka di sini akan dicatat sebagai sewa kantor dibayar di muka ya, bukan beban sewa, karena bebannya di sini belum ketahuan. Ketahuannya hanya membayar sewa untuk 1 tahun, maka dicatat sebagai sewa kantor dibayar di muka. Nah, ini yang dimaksud dengan beban dibayar di muka ya. Sini beban dibayar di muka. Nah, berarti sewa kantor ini masuk ke aktiva ya, belum ke beban, masih aktiva, maka aktivanya bertambah sebesar 15 juta di sini ya. Maka di sini akan dicatat di sebelah debit karena aktivanya bertambah. Ini sebelah debit sebesar 15 juta. Dan ketika perusahaan membayar sewa, berarti kas perusahaan berkurang. Nah, berarti aktiva perusahaan berkurang. Nah, kalau ada pengurangan, berarti posisinya ada di sebelah kredit. Maka kasnya diposisikan di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Seperti itu pencatatannya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh transaksi yang ketiga. Dibayar beban iklan sebesar 600.000 untuk masa 1 bulan. Nah, ini berarti dibayar beban iklan untuk masa 1 bulan. Berarti untuk masa operasional di bulan itu. Nah, ini perbedaannya dengan tadi. Kalau tadi untuk 1 tahun, sekarang untuk 1 bulan. Kalau untuk 1 bulan, maka dicatat sebagai beban
Ya, di sini beban iklan. Nah, di sini kita lihat beban ya. Beban bertambah di sebelah mana? Nah, ini beban bertambah di sebelah debit. Kita catat di sebelah debit. Nah, untuk membayar beban itu pakai apa? Berarti pakai uang kas perusahaan. Berarti aktifanya berkurang. Berbentuk kas perusahaan berkurang, maka akan diposisikan di sebelah kredit 600.000. Ya. Jadi debit dan kredit itu harus balance, harus sama. Lanjut. Nah, contoh yang selanjutnya, diterima pendapatan atas penyelesaian pekerjaan jasa sebesar 7.500.000. Nah, diterima pendapatan. Nah, berarti kasnya akan bertambah. Uang yang diterima 7.500.000 ini akan dimasukkan ke kas perusahaan. Akan didebet oleh perusahaan ke dalam kas sebesar 7.500.000. Nah, tadi kan aktiva bertambah berarti sebelah debit, maka kita simpan di sebelah debit 7.500.000-nya itu kas. Nah, selanjutnya pendapatan. Nah, ini ketika diterima pendapatan berarti seolah-olah pendapatannya pun bertambah. Nah, maka pendapatan bertambah kalau lihat karakteristik berarti posisinya ada di sebelah kredit. Nah, maka di sini kita catat ya, pendapatannya di sebelah kredit, pendapatan jasa. Ya, cukup mudah ya. Kita lanjut lagi. Nah, contoh selanjutnya di sini ada dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.500.000. Nah, ketika dibeli perlengkapan otomatis ada aktiva yang bertambah berbentuk perlengkapan. Berarti penambahan posisinya dari sebelah debit ya. Maka kita catat atau kita debit perlengkapannya. Nah, posisinya 2.500.000 di sebelah debit. Nah, akibat dari pembelian perlengkapan secara tunai berarti ada aktiva juga yang berkurang, yaitu berbentuk kas. Maka ketika aktiva berkurang, posisinya ada di sebelah kredit. Maka kita simpan posisinya di sebelah kredit. Ini kasnya sebesar 2.500.000 rupiah. Oke, kita lanjut juga. Di sini ada dibayar premi asuransi sebesar 2.400.000 untuk masa 1 tahun. Nah, sama dengan yang tadi ya, dibayar sewa untuk 1 tahun, maka di sini dicatat sebagai asuransi dibayar di muka, bukan beban asuransi ya, karena untuk masa 1 tahun. Nah, kalau untuk masa 1 bulan atau tidak ada keterangan 1 tahun, maka akan dicatat sebagai beban. Tapi ini ada keterangan 1 tahun ya, akan dicatat sebagai asuransi dibayar di muka atau premi asuransi dibayar di muka. Nah, di sini maka di sini ada aktivanya yang bertambah, akan dicatat di debit ya. Nah, asuransi dibayar di muka ini kan aktiva, beban dibayar di muka ini aktiva ya, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Maka kalau misalkan ingin mengetahui, silakan buka video sebelumnya. Nah, ketika ada pembayaran premi asuransi, maka di sini ada aktiva yang berkurang berbentuk kas, berarti kasnya diposisikan di sebelah kredit. Baik, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya di sini dibeli komputer, akan laptop atau komputer atau bisa disebut juga peralatan seharga 4 juta secara kredit ya, secara kredit. Berarti kalau secara kredit perusahaan tidak mengeluarkan uang kas. Nah, maka di sini akan timbul hutang ya, dikarenakan ada pembelian secara kredit. Nah, maka di sini ketika dibeli komputer atau peralatan ini, maka aktivanya akan bertambah, berarti posisinya di sebelah debit dan akan timbul hutang. Nah, ketika hutang bertambah atau kewajiban bertambah, berarti posisinya ada di sebelah kredit. Nah, maka di sini hutangnya kita catat juga di sebelah kredit ya, seperti itu. Lanjutkan. Diselesaikan pekerjaan tetapi uangnya belum diterima sebesar 7.750.000. Nah, uang belum diterima. Ketika uang belum diterima berarti akan timbul piutang.
Nah, piutang ini masuk ke aktiva, maka aktivanya bertambah berbentuk piutang sebesar 7.750.000. Nah, ini piutang. Tagihan kepada orang lain berarti piutang. Harta kita ada di orang lain berarti itu namanya piutang. Nah, ini maka dicatat di sebelah kreditnya itu akan dikredit pendapatan jasa, karena di sini diselesaikan pekerjaan. Karena ini perusahaan-perusahaan jasa, maka di sini akan dicatat sebagai pendapatan jasa. Nilainya 7.500.000 karena jika pendapatan bertambah posisinya ada di sebelah kredit ya. Oke, lanjut. Nah, dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.250.000. Ada lagi pembelian perlengkapan secara kredit, maka seperti yang telah tadi dijelaskan, perlengkapannya berarti aktiva ya. Nah, bertambah di sebelah debit, maka kita catat di sini perlengkapan di sebelah debit sebesar 1.250.000. Dan karena secara kredit, maka akan timbul hutang atau kewajiban. Berarti posisinya ada di sebelah kredit. Nah, maka di sini kita catat ya, hutang usaha di sebelah kredit 1.250.000. Nah, selanjutnya dibayar beban perjalanan pemilik perusahaan sebesar 500.000. Berarti ada beban perjalanan, misalkan beban transportasi ya dicatatnya. Maka di sini ketika beban bertambah itu ada di sebelah debit ya, maka dicatat beban transportasi di sebelah debit. Nah, pembayaran beban ini otomatis melalui kas. Pasti kasnya atau aktivanya berkurang, berada di sebelah kredit. Maka kasnya kita catat di sebelah kredit sebesar 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada dibayar utang kepada toko Cantika. Tadi kan membeli komputer dari toko Cantika secara kredit. Maka di sini dibayar sebesar 3.500.000 membayar hutang. Nah, ketika membayar hutang berarti kewajibannya berkurang, hutangnya berkurang. Kita lihat kewajiban berkurang berarti di sebelah debit. Ya, maka kita catat hutang usahanya di sebelah debit 3.500.000. Nah, untuk membayar hutang ini pasti perusahaan mengeluarkan kas. Maka aktivanya berkurang berbentuk kas. Kasnya di sebelah kredit ya, kurangan aktiva di sebelah kredit. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan atas penyelesaian pekerjaan. Nah, ini baru dikirim faktur tagihan. Berarti uangnya belum diterima, ya baru dikirim faktur tagihan saja. Nah, berarti di situ akan timbul piutang. Ya, maka di sini kita catat piutangnya di sebelah debit karena aktivanya bertambah. Piutang sebelah debit, ya, aktiva bertambah. Dan pendapatan jasanya sebelah kredit karena ketika pendapatan bertambah itu sebelah kredit. Oke. Nah, dibayar gaji sopir sebesar 450.000. Nah, ini ada pembayaran gaji sopir, berarti perusahaan mengeluarkan beban gaji ya untuk sopir. Nah, ketika beban bertambah berarti ada di sebelah debit, maka kita debit di sini beban gaji sebesar 450.000 rupiah. Nah, membayar gaji tentunya dari kas, maka kasnya di sini aktivanya berkurang berbentuk kas sebesar 450.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada setelah dilakukan pengecekan fisik terhadap perlengkapan, ternyata sisa perlengkapan menunjukkan nilai 900.000 rupiah. Nah, ini sisanya yang 900.000. Nah, ketika sisa 900.000 berarti ada perlengkapan yang terpakai. Maka kita cari perlengkapan terpakainya. Ya, kita cari dulu. Dari mana carinya? Berarti kita jumlahkan dulu seluruh perlengkapan yang ada dari mulai awal operasional perusahaan di bulan itu. Misalkan yang pertama perlengkapan itu ada 2.500.000 ya, terus juga ada lagi penambahan
1.500.000. Nah, ini ditambahkan keseluruhan, terus dikurangi 900.000. Ini sisanya. Ya, berarti nanti sisanya akan kelihatan di buku besar 900.000. Maka perlengkapan yang terpakainya ini adalah Rp2.850.000. Maka simpan di sini. Ya, itu yang terpakai itu berarti sudah menjadi beban. Yang menjadi beban perlengkapan adalah 2.500.000 sesuai dengan karakteristik. Beban pertama berarti sudah debit ya. Kita catat sini 2.850-nya berarti di debit oleh perusahaan sebagai beban perlengkapan. Nah, di kreditnya apa? Otomatis ketika beban berarti terpakai, berarti perlengkapannya akan berkurang nanti sebesar 2.800.000. Perlengkapannya ada di sebelah kredit 2.500.000. Nah, karena aktivanya nanti berkurang berbentuk perlengkapan, ini akan di sebelah kredit. Ya, maka yang 900 ini nanti akan ketahuan ya. Di buku besar sisanya ini nanti perlengkapan ini tinggal 900.000 dan juga akan kelihatan dan di neraca saldo perlengkapannya tinggal Rp900.000. Nah, contoh selanjutnya, pemilik mengambil uang perusahaan sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, berarti ini yang dinamakan dengan private ya, atau private. Nah, ini berarti ketika ini ada tambahan ya, private bertambah berarti di sini ada di sebelah debit. Maka kita catat private-nya di sebelah debit sebesar 1.500.000. Ketika mengambil uang perusahaan berarti dari kas. Nah, ini berarti aktivanya berkurang berbentuk kas sebesar 1.500.000. Maka kita catat di kredit kas ya. 1.500.000. Oke, transaksi selanjutnya, diterima pembayaran atas penggunaan jasa secara kredit sebesar 11 juta. Nah, berarti di masa lalu atau di tanggal sebelumnya di sini ada penyelesaian pekerjaan tetapi uangnya belum diterima. Maka pada tanggal sekarang, pada tanggal ini ya, itu diterima pembayaran 11 juta. Nah, maka di sini akan mengurangi piutang. Ya, berarti mengurangi piutang dan pembayaran tersebut akan masuk ke dalam kas perusahaan. Nah, jadi dicatat di sini ada penambahan kas karena ada pembayaran, maka aktivanya bertambah di sebelah debit. Di sini kasnya kita catat, kita debit kas 11 juta. Ya, dan juga nah karena ada pembayaran dari penggunaan jasa, maka piutangnya berkurang. Nah, di sisi lain ada penambahan aktiva berbentuk kas dan juga ada pengurangan aktiva berbentuk piutang. Maka piutangnya di sebelah kredit kita catat. Oke, nanti kita akan lihat ke jurnal yang digabungkan ya, saya buat di Excel-nya. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih mudah untuk dipahami atau dicerna. Kita lihat dulu Excel-nya ya. Nah, ini Excel-nya. Nah, tetap saya sandingkan dengan karakteristiknya ya, supaya mudah untuk memahami antara karakteristik dengan jurnal ya. Di sini, nah jurnal ini harus diberi judul ya. Nah, misalkan di sini CP Jawa. Nah, jurnal umum, nah ini periodenya ya, periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2001 misalkan. Nah, ini yang tadi dikatakan cukup ruang ya, ruang untuk membuat uraian, ruang untuk membuat tanggal, bulan, ya juga tahun di sini. Nah, ini berarti referensi nanti ketika sudah dicatat ke dalam buku besar, berarti dimasukkan, dicatat ke nomor perkiraan berapa gitu kan ya, atau perkiraan apa gitu. Nah, sini ada debit dan kredit ya, soalnya sama dengan yang tadi. Pemilik perusahaan membuka rekening bank sebesar 200 juta dan menyerahkan pelatihan kantor seharga 27 juta dan kendaraan juga 150 juta. Nah, kita catat seperti ini ya kalau kita membuat
jurnal di Excel. Nah, kas peralatan kendaraan ya pada di kredit di sini, pada modalnya di kredit sama dengan yang tadi. Nah, transaksi yang kedua dibayar sewa kantor seharga 15 juta untuk masa tahun, maka di sini ada sewa dibayar di muka pada kas ya, besar 15 juta, debitnya 15 juta dan kreditnya pun 15 juta ya, ini sesuai dengan ini ya, penambahan pengurangannya. Nah, ketika aktiva bertambah berarti di sini ada di sebelah debit. Nah, aktivanya sudah debit, dan ketika aktiva berkurang di sini ada di sebelah kredit ya. Saldo normalnya nanti akan kelihatan di neraca saldo ya, di saldo normal. Posisinya neraca saldo seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi ketiga, beban iklan pada kas. Nah, dibayar beban iklan sebesar 600.000. Beban iklan sebetulnya di sini untuk masa 1 bulan ya. Nah, maka beban iklan pada kas ditulisnya seperti ini. Ya, 600.000 di debit dan 600.000 di kredit. Nah, yang D, diterima pendapatan atas penyelesaian pekerjaan 7.500.000. Maka kita catat kas pada pendapatan, kita catat sebesar 7.500.000 di kasnya, dan dicatat di kreditnya 7.500.000 sebagai pendapatan. Terus yang E, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.500.000, maka ada perlengkapan secara tunai berarti akan didebit perlengkapannya ya sebesar 2.500.000 karena perlengkapan bertambah, dan aktiva berkurang berbentuk kas sebesar 2.500.000, posisinya ada di sebelah kredit sini. Nah, terus selanjutnya transaksi nomor F, dibayar premi asuransi 2.400.000 untuk masa 1 tahun. Berarti tadi ada asuransi dibayar di muka ya di sebelah debit, dan di kreditnya adalah kas 2.500.000 karena aktivanya berkurang berbentuk kas. Yang G, dibeli komputer seharga 4 juta secara kredit ya dari toko cantik. Berarti di sini peralatannya di debit karena akibat dari pembelian peralatan, dan hutang di kredit karena pembeliannya secara kredit atau akan menambah kewajiban ya sebesar 4 juta. A, diselesaikan pekerjaan tetapi uangnya belum diterima. Nah, berarti di sini akan timbul piutang ya di debit sebesar 7.750.000 dan pendapatan di kredit sebesar 7.750.000. Transaksi selanjutnya yang I, dibeli perlengkapan secara kredit. Nah, karena dibeli perlengkapan secara kredit, maka hutang perusahaan akan bertambah atau kewajiban perusahaan bertambah. Maka posisinya di sini di sebelah kredit ya, kewajiban bertambah. Nah, maka kita catat di debitnya aktiva bertambah berbentuk perlengkapan. Nah, ini di debitnya seperti itu. Yang J, dibayar beban perjalanan pemilik perusahaan sebesar 500.000. Nah, di sini kita catat sebagai beban transportasi di sebelah debit 150.000, dan di kas ya karena mengeluarkan uang kas untuk membayar beban transportasi ini sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya poin K, dibayar utang kepada toko cantik ya. Nah, di sini kita punya hutang di poin G kepada toko cantik, maka sekarang dibayar di poin K sebesar 3.500.000. Maka di sini hutang usahanya berkurang ya, posisinya ada di sebelah debit sebesar 3.500.000, dan kas berkurang, aktiva berkurang, posisinya ada di sebelah kredit sebesar 3.500.000. Yang selanjutnya yang L, dikirim faktur tagihan kepada pelanggan atas penyelesaian pekerjaan. Berarti di sini perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan tetapi uangnya belum terima, langsung dikirim faktur tagihan 9 juta. Nah, maka di sini akan timbul piutang ya, didebit oleh perusahaan 9 juta dan pendapatan dikredit oleh perusahaan sebesar 9 juta. Yang M, dibayar gaji supir. Nah, ini supir menerima gaji ya atau dibayar oleh perusahaan, maka didebit sebesar 450.000 dan kasnya akan berkurang sebesar 450.000 ya di kredit. N, setelah dilakukan pengecekan fisik pada akhir bulan ternyata sisa perlengkapan menunjukkan 900.000. Nah, sisa perlengkapan ini seperti tadi kan, perlengkapan
2.500.000 ditambah 1.500.000. Nah, ini perlengkapannya di sini ada ya. Nah, dibeli perlengkapan secara tunai 2.500.000, terus ada lagi perlengkapan sebesar 1.250.000. Jadi ditambahkan ya, tambahkan keluhan dikurangi yang sisa ini, kurang, maka akan dicatat beban yang terpakainya di sini ya, yang perlengkapan yang terpakainya 2.850.000, maka akan timbul beban perlengkapan 2.850.000, dan juga akan timbul perlengkapannya berkurang sebesar 2.850.000. Yang pemilik mengambil uang perusahaan sebesar 1.500.000 untuk kebutuhan pribadi, berarti tadi prepe ya. Nah, prepe-nya bertambah sebesar 1.250.000 didebit oleh perusahaan, dan kasnya akibat pengambilan uang pribadi akan berkurang sebesar 1.500.000 disimpan di sebelah kredit. Terakhir, diterima pembayaran atas penggunaan jasa secara kredit sebesar 11 juta. Nah, di sini berarti akan menambah kas ya, pembayaran tersebut sebesar 11 juta, dan akan mengambil piutang sebesar 11 juta rupiah. Oke, mungkin itu ya. Jadi jurnal ini kesimpulannya, nah, ketika kita mau benar dalam melakukan jurnal atau dalam melakukan pencatatan jurnal, jadi kita harus memahami dulu karakteristik perkiraan yang ini supaya tidak salah untuk penempatan antara debit dan kreditnya, karena di sini ada penambahan dan pengurangannya ya, antara debit dan kredit di situ. Nah, mudah-mudahan ini sudah jelas ya, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Dan nanti kita juga akan lanjut ke buku besarnya, kita akan lanjut ke neraca saldo, dan kita akan lanjut juga ke laporan keuangan terakhir. Nah, karena sekarang penjelasannya sudah terlalu panjang, jadi nanti video berikutnya saya akan membahas tentang buku besar ya, neraca saldo dan laporan keuangan. Ditunggu saja. Nah, tapi jangan lupa subscribe dulu, like, dan saya minta komennya ya, supaya saya bisa menilai di mana ada kekurangannya, nanti saya bisa memperbaiki ya di komennya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk sharing materi jurnal ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan tunggu video berikutnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan akan membahas tentang buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.